Jadi itu kan bersyukur. Jadi tidak ada satu celah pun dalam kehidupan yang membuat manusia itu bebas dari rasa syukur. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun, saya Siroj Abdul Aziz dari Banyumas. Mohon izin bertanya mengenai konsep bersyukur. Dari dulu, entah itu berasal dari kalangan keluarga ataupun lingkungan, saya selalu diajari bahwa salah satu konsep bersyukur itu seperti saat kita melihat orang yang sedang mengalami situasi yang lebih sulit dari kita. Oke. Kita harus bersyukur karena kita tidak bernasib seperti mereka. Seperti contohnya, kita harus bersyukur kita mempunyai kedua tangan di saat orang lain tidak. Apakah benar seperti itu konsep bersyukur, Mbah? Bukankah itu seperti mengejek secara halus atau pripun, Mbah? Ya, mohon pencerahan. Saya coba bikin terminologi yang memudahkan semua ya. Jadi ada rasa syukur natural, ada rasa syukur kultural, ada rasa syukur teknis regulasi suatu keadaan atau muhasabah suatu keadaan. Jadi yang sekarang biasanya dikaitkan sama rasa syukur itu kultural. Dapat duit banyak bersyukur, dapat rezeki bersyukur, ya. Digembirakan oleh suatu hal bersyukur. Tapi begitu tidak digembirakan dia menjadi tidak bersyukur. Itu kan kultural. Jadi dia bergantung pada dialektika kejadian sehari-hari. Nah, ada bersyukur yang natural, yaitu bahwa dulu tidak ada kamu, sekarang ada kamu. Ada kamu pun dengan lancar tuh semuanya. Kue gede-gede karepmu dhewe kan orang gede ke awakmu, bapak ibumu ngodot ya ora. Gitu. Jadi dari bayi sampai menjadi patub sekarang Kiai Moromja itu kan tidak ada peran orang tuanya keluar aja memberi makan dan minum ya. Tapi itu sama dengan kita menanam, itu kita cuma naruh biji di tanah, disirami, kemudian bersemai, kemudian tumbuh menjadi pohon. Itu kan kita tidak ikut kerja. Jadi kalau kita melihat pohon, kita cuma meletakkan terus dia jadi tumbuhan, jadi tanaman, masa tidak bersyukur? Wong kita tidak melakukan apa-apa kok. Semua Allah yang melakukan dengan para perangkatnya dan para stafnya kan gitu kan ya. Termasuk di dalam diri kita ini kan, mangan gari mangan, kue ngatur pangananmu lah raiso. Milih mana gizi, mana nutrisi, mana kalori, mana apa, mana sampahnya. Kalau kamu disuruh ngatur sendiri kan nggak bisa. Kan kita berdebat loh di medsos loh soal nising loh. Karena tidak ada pabrik tai kan Rano, tidak ada teknologi dan ilmu manusia yang bisa menciptakan tai dalam arti memproses seluruh yang dimakan manusia kemudian difilter sedemikian rupa, ada yang dikeluarkan dari dubur sebagai tai, itu kan tidak bisa. Itu kan alamiah itu namanya. Makanya sekarang misalnya kue bangkrut, orang duit babar bisa, neng kue orang kehilangan sikil, bersyukur orang. Milih mana kamu bangkrut atau kamu kehilangan satu tanganmu, kan gitu. Milih mana? Kan tetap milih tidak kehilangan tangan. Jadi kalau ukurannya natural atau ukuran itu azali atau asasi ya, maka tidak bersyukur. Seluruhnya itu bersyukur dalam keadaan terpuruk atau menderita atau sengsara atau hancur kayak apapun, itu kita tetap punya bahan untuk bersyukur karena secara alamiah, secara natural, secara sunnatullah kita itu kan aslinya kan memang tidak ada dan tidak punya apa-apa, tapi sekarang kita tetap punya kok. Mangan isi kan misalnya sekarang kamu makan asin ya asin, terasa asin, kan tetap bersyukur. Bayangin kalau kamu kehilangan kemampuan merasakan asin, sedap. Jadi bebek selamat sama bebekmu dewe tidak ada bedanya misalnya gitu ya. Jadi itu kan bersyukur. Jadi tidak ada satu celah pun dalam kehidupan yang membuat manusia itu bebas dari rasa syukur. Tidak ada. Karena seluruhnya ini kalau kita perhatikan ke dalam maupun keluar dari kita, itu semuanya kita bersyukur bahwa ada keadaan-keadaan teknis pada ruang dan waktu tertentu di mana kita rugi, di mana kita kekurangan rezeki, di mana kita kurang bisa menyejahterakan anak istri, atau dagang kita bangkrut, atau kesulitan mencari nafkah segala macam. Itu kan tetap kalah dengan adanya alammu, adanya kakimu, adanya jari-jarimu. Untung aja Tuhan tuh tidak sampai ngomong
Kamu tak suruh sholat 5 kali sehari. Oke, kalau kamu cuma 4 kali, jari-jarimu tak ambil 1. Gelem ora kowe? Iya. Kalau kamu sholatnya cuma 3 kali sehari atau waktu tilu ya, Islam waktu tilu, jari-jarimu tak ambil 2, tinggal 3. Gelem ora kowe? Nah, Tuhan kan nggak ngomong gitu. Kita bersyukur dong. Jadi kita tidak sholat pun tetap bisa sehat walafiat, tetap bisa ikut PON, bisa ikut Thomas Cup dan Uber Cup, ya kita tetap bisa Olimpiade. Bahkan kita mencuri uang, terus kita pakai beli sotonya tetap rasa enak. Bagaimana tidak bersyukur? Wong Allah itu rahmatnya luar biasa. Allah itu rahmatnya menyebar tanpa regulasi apapun. Nah kalau barokah baru ada regulasinya kan gitu. Jadi menurut saya kalau dia menyesali, tadi pertanyaan menyesali, apakah benar seperti itu konsep bersyukur, Mbah? Bukankah itu seperti mengejek secara halus orang yang tidak punya tangan tadi, Mbah? Ya makanya kalau saya bersyukur itu natural. Betul, ya. Natural, harus mendasar. Kalau bersyukur hanya karena punya uang atau tidak punya uang, dapat istri cantik atau tidak, istri lari atau tidak, dan seterusnya, itu kan sangat teknis dan sangat permukaan. Ibarat pohon itu ya harus mengakar. Jadi harus dari akarnya hidup ini kita sadar. Gitu kan? Harus dari hulunya hidup ini kita ingat-ingat dan kita sadari, dan dari situlah kita bersyukur gitu. Kalau kamu ingin bersyukur, kamu lihat yang lebih rendah dari kamu, itu kan keputusan kultural, cara pandang kultural. Jadi bebrayane urip menunggu kuwe sak melarat-melaratmu keise ora dadi gelandangan kaya kae terus kamu bersyukur. Bukan mengejek. Orang Jawa seperti itu ya. Orang Jawa itu kultural, enggak apa-apa juga, bagus-bagus juga. Cuman saya menyarankan kalau kita natural. Gitu loh. Keadaan apapun ya. Bersyukur. Maka kalau kamu natural, kamu kalah pun bersyukur. Bersyukur. Gitu ya. Apa sudah? Jadi kalau terakhir-terakhir kan kita ngomong bahwa sudahlah apapun yang terjadi, mau penderitaan, mau kesengsaraan, mau ketertindasan, mau apa, keputusannya tetap sama. Hilirnya tetap sama. Bersyukur dan optimis gitu ya. Bersyukur dan optimis. Jadi apapun saja keadaannya, itu tidak membuat kita tidak bersyukur. Karena kalau kita hitung-hitung kembali secara natural dan mendasar tadi, tetap lebih banyak yang membuat kita bersyukur dibanding yang membuat kita menderita gitu loh. Betul. Soal mengejek orang lain kan kita kan nggak eksplisit ngomong, misalnya ada orang pincang tidak punya kaki satu, ya. Terus kalau kamu bilang alhamdulillah ya kamu pincang, saya tidak, saya percaya, itu baru ngejek. Tapi kalau itu menjadi pertimbangan internal dan intrinsik di dalam hati dan pikiranmu, ya tidak masalah lah. Terus kalau kamu merasa mengejek, ya sayangi dia. Betul ya. Sayangi dia, kasih empati, kasih rezeki atau apapun gitu kan, kasih bantuan, itu pokoknya berpartisipasi pada hidupnya dia, menghibur hati dia paling tidak kan begitu. Gitu. Kalau itu perhitungan di dalamnya tidak ada masalah. Yang salah kalau cang pincang alhamdulillah ya, aku ora pincang loh ya. Kowe ya sepi meneh ya diterima-terima ya nasibmu ya, kowe pincang ya. Ning aku ora loh, alhamdulillah aku ya. Nah, itu baru mengejek kamu. Sudahlah, kalau manusia itu mau melihat dirinya dari hulu ke hilir, natural tadi itu. Apapun saja yang kamu alami hari ini, nanti malam, besok pagi, atau mungkin sepanjang masa, itu tetap hilirnya itu bersyukur dan bahagia. Iya. Bersyukur dan bahagia. Bersyukur dan bahagia. Iya, dan itulah ma'iyah. Jadi bahagia itu tidak perlu mendapat uang, tidak perlu alat-alat yang aneh-aneh itu, tidak perlu materi, tidak apa. Bahagia itu begitu kamu lahir, itu sudah merupakan landasan untuk bahagia. Kan mending kue lahir mbak orang lahir toh. Sekarang kan bersyukur bahwa kamu lahir, bahwa kamu ada gitu loh. Bahkan tidak bisa kamu cemburu kepada kayak tadi kaki pincang tadi ya. Kamu kok tidak jadi anaknya SBY, kamu kok tidak jadi anaknya Jokowi, kamu tidak jadi anaknya Pak Harto. Loh, kan saya di Ma'iyah kan sering tanya, siapa yang menyesali hidupnya dan ingin menjadi anaknya Pak Harto? Tidak ada yang angkat tangan kok. Mereka bahagia dengan dirinya masing-masing kok. Karena setiap orang bisa menemukan nikmatnya menjadi dirinya, gitu loh. Nikmatnya, meskipun rambutnya patup sebelum usianya tiba sudah putih. Saya bersyukur ini, Pak. Ya tetap bersyukur dia. Tetap bersyukur, dia pasti bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Ritmonya rembiak putih itu. Gitu. Jadi kuncinya adalah mendasar, hulu,
berpikir dari hulu, merasakan dari hulunya, dan hilirnya tetap bersyukur dan bahagia. Bersyukur dan bahagia. Masa menungso ora bahagia piye karepe? Iya. Andaikan rumput dan daun itu bisa berkata, dia akan bilang bahwa mereka sangat bahagia. Kan gitu. Wong dari ndak ada rumput menjadi ada rumput Menjadi kok. ada. Dan seterusnya lah, banyak sekali. Gitu ya. Jadi begitu Mas Sirot Abdul Aziz, sangat jelas ya. Dalam keadaan apapun ya bersyukur, tidak harus merespon sesuatu baru menentukan bersyukur atau tidak ya Mas ya.